Sama Kak, tidak ada suara dan gambar. Halo, halo. Emang Akang belum ngomong sih. Ya, sudah. Emang dari tadi sepi karena lagi pada ngerjain. Oke, tunggu ya. Tunggu Sadira, Sadira, Kanaya, sama Tipani. Gitu. Sebentar, sebentar. Oke, masih kurang Kanaya ya. Kayak Kanaya masih ada 2 atau 1 soal lagi. Oke, tapi berhubung di sini Kanaya nggak ada, kita bisa langsung masuk ke PPT-nya aja. Oke. Share screen-nya udah muncul ya? Sudah, Kang. Udah. Oke. Belum, Kang. Belum? Belum. Sinyal di aku kayaknya. Ya kayaknya sinyal di kamu, Nura. Oke. Gini. Aduh, duh. Gimana tadi pretestnya? Nura gimana Nura pretestnya? Lumayan, kan. Lumayan, oke. Ada yang salah ngitung kayaknya. Ya wajar lah salah ngitung. Tapi kamu udah lumayan bagus, udah cukup bagus. Lupa. Udah di share screen. Yang lain gimana? Dani gimana Dan? Dani, Iya, Kang. gimana pretestnya? Aduh, ada yang ini sih, Kang. Ada yang lumayan lupa. Lumayan lupa. Oke deh. Apa-apa deh. Oke. Ya udah deh, kita kalau kayak gitu langsung masuk aja ya, soalnya materinya agak lumayan banyak. Jadi kita akan langsung bahas aja. Seperti biasa. Kalian nanti pas pembelajarannya kalian di ini aja apa namanya? Di mute. Nanti kalau mau tanya silahkan bisa langsung aktifin aja apa namanya mic-nya. Terus nanti langsung tanya. Oke. Siap, Kang. Kita akan mulai. Nah, yang minggu lalu entah sama Akang atau enggak, udah belajar tentang permutasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang kombinasi jenis satunya selain permutasi. Oke, di sini kombinasi
itu hampir sama dengan permutasi. Bedanya kalau di kombinasi itu ini ya, susunan objek berbedanya tanpa memperhatikan urutan. Itu adalah kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Kalau yang kemarin kan permutasi mereka memperhatikan urutan ya. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Tapi kalau di kombinasi ini karena dia tidak memperhatikan urutan, jadi AB itu akan sama dengan BA kayak gitu. Jadi bagaimanapun urutannya, selama komponennya sama, di kombinasi dianggapnya merupakan satu susunan yang sama kayak gitu. Mau AB, BA itu sama aja, atau ABC, BCA, ACB, BAC itu sama aja semuanya. Selama komponennya masih sama itu. Oke, cepet aja untuk kombinasi. Contoh kasusnya untuk kombinasi antara lain yaitu adalah yang pertama ada pengambilan bola kayak gitu. Terus ada lagi adalah tentang pengambilan kartu. Pokoknya yang sering-sering muncul tuh ini, ambil kartu, ambil bola, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Karena untuk dua kasus ini, kita tidak memperhatikan urutannya. Mau dapatnya merah biru, biru merah, nggak masalah. Yang penting kedapetannya dua itu gitu loh. Karena kan bola kan kayak gitu. Jadi yang penting dapatnya itu. Mau mana, mau susunannya seperti apa nggak, mau urutannya seperti apa nggak masalah. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini untuk menentukan apa namanya untuk menentukan jumlah susunannya, banyaknya susunannya, kita pakai rumus ini nih. Misalkan kita punya sekumpulan objek dengan jumlah n. Jadi kita punya jumlah m. Terus dari sejumlah m itu akan diambil sebanyak n. Gitu, n. Terus mau disusun. Karena di sini dia bendanya itu tidak memperhatikan urutan susunannya, maka banyak susunannya akan mengikuti rumus ini. Rumus kombinasi. Mungkin kalian masih ingat-ingat lupa ya. Banyak ingatnya dibandingkan lupanya. Oke. CMN berarti kombinasi M diambil N itu sama dengan M faktorial dibagi M minus N faktorial dikali N faktorial. Hati-hati, rumus kombinasi dan permutasi itu hampir sama. Bedanya cuma di sini nih. Kalau di permutasi ini nggak ada, tapi di kombinasi ada. Kok jadi berantakan? Oke, itu ya. Jadi hati-hati untuk yang rumusnya permutasi dan kombinasi karena hampir sama. Jadi kalian harus ingat-ingat mana yang ada komponen tambahan n faktorialnya, mana yang enggak kayak gitu. Nah, dari sini berarti kita dapat bahwa kalau kombinasi itu akan selalu lebih kecil dari permutasinya karena ada ditambah pembaginya di sini bagian sini. Gitu. Ini adalah ilustrasi buat kombinasi. Akang harap kalian masih ingat rumus ini karena ini kan pernah diajarkan di sekolah ya. Itu dasar banget. Jadi kalau bisa kalian sudah masih ingat tentang materi ini. Gitu. Ini untuk kombinasi. Next. Nah, kita akan masuk ke peluang. Ini baru nih kita masuk ke peluangnya. Yang pertama, kita akan pisahkan dulu jenis-jenisnya. Ada kejadian tunggal, ada kejadian jamak, dan ada kejadian binomial. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, untuk kejadian tunggal. Berarti kejadiannya cuma satu ya, cuma satu aja. Misalkan, suatu kejadian memiliki ruang sampel NS. Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang dapat terjadi, gitu ya. Semua kemungkinan yang dapat terjadi itu adalah dinamakan ruang sampel. Sedangkan dan dia kejadian tersebut memiliki titik sampel sebanyak NA. Titik sampel itu adalah banyaknya kemungkinan yang muncul kayak gitu. Yang bisa muncul gitu. Maka peluang kejadian A-nya itu dirumuskan dengan ini. Ini juga udah rumus SMP, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS. Kayak gitu. NA adalah jumlah titik sampelnya, NS adalah jumlah ruang sampelnya. Kayak gitu. Itu adalah, ini rumus SMP ya, jadi semoga kalian masih ingat. Contohnya kayak seperti ini. Tentukan peluang munculnya angka genap, ini angka genap pada pelemparan satu dadu, kayak gitu, pelemparan satu dadu. Oke, biasanya kalau Akang untuk menentukan peluang, Akang pisahin dulu tentang percobaan dan
kejadian. Percobaan itu adalah aktivitas yang sedang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan. Di sini kegiatan yang kita lakukan adalah melempar satu dadu. Berarti di sini adalah lempar satu dadu. Lempar satu dadu. Ini adalah percobaannya. Terus kita cek kejadiannya. Nah, kejadian itu adalah peristiwa yang muncul, peristiwa yang terjadi atau yang diharapkan terjadi. Nah, di sini yang mau kita cari adalah tentang angka genap kan ya. Berarti kejadiannya itu adalah yang muncul angka genap. Nah, sekarang kita tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Untuk menentukan ruang sampel, kita lihat dari percobaannya. Karena di sini percobaannya adalah pelemparan satu dadu, berarti kemungkinan yang bisa muncul adalah mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka itu jumlahnya ada 6. Jadi banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Terus untuk menentukan titik sampel, kita lihat dari kejadiannya. Karena di sini kejadiannya adalah muncul angka genap, berarti yang bisa muncul adalah kalau nggak angka 2, angka 4, ya angka 6. Jumlahnya banyaknya ada 3. Kayak gitu. Ini adalah NA-nya. Ya udah, berarti peluang kejadian munculnya angka genap itu sama dengan NA dibagi NS. N-nya adalah 3, NS-nya adalah 6, berarti peluangnya adalah 1/2. Setengah. Ini soal ya SMP lah kalau ini mah. Soal SMP. Semoga kalian masih ingat. Coba untuk peluang kejadian tunggal, masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Silahkan Afif. kok kenapa nggak pakai kombinasi? Kenapa nggak pakai kombinasi? Karena di sini kalau biasanya kalau pakai kombinasi itu dalam pengambilan atau bendanya lebih dari satu gitu, Viv. Karena di sini kan cuma satu dadu, jadi kita nggak perlu pakai kombinasi sih gitu. Oh, jadi kalau permutasi Kalau yang misalnya pakai 2 dadu, Kak? Kalau misalkan pakai 2 dadu, kalau biasanya kalau dalam kasus pelemparan ya, Akang sih jarang banget pakai kombinasi sih. Kalau pakai 2 dadu gitu ya, biasanya lebih dicacah gitu nggak sih kalau kalian ngerjainnya misalkan ada 2 dadu gitu. Terus muncul dua-duanya genap. Berarti kan kita bikin gitu nggak sih? 1, 2, 3, 4. Aduh, kepencet. Kayak gitu sih, ya nggak sih kalau bikin gitu? Nah, kalau biasanya kalau pakai kombinasi itu, biasanya kalau tentang kasusnya tentang tadi pengambilan bola, pengambilan kartu kayak gitu-gitu. Itu baru pakai kombinasi. Kalau yang biasanya kalau cuma pelemparan dadu, pelemparan koin atau itu biasanya akan bikin kayak gini. Jadi kita cek anggota-anggotanya gitu. Kita jadi kayak pencacahan gitu loh, pakai tabel gitu. Nanti akan ada kok soal yang menggunakan kombinasi, tapi bukan yang tentang pelemparan, biasanya tentang pengambilan gitu, Viv paling. Oh iya, Kak, terima kasih. Siap. Oke, ini untuk peluang. Untuk kejadian tunggal. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau misalnya ngelempar dadunya 2 dadu, itu tetap masuk ke tunggal apa ke yang lain, Kang? Nah, kita melihat tunggal dan jamaknya itu, kita lihat kejadiannya, lihat ininya nanti yang ditanyain. Ya ditanyain apa? Kalau yang cuma ditanyain cuma satu, berarti dia tetap kejadian tunggal. Tapi kalau yang ditanyain 2, berarti dia kejadian jamak kayak gitu. Jadi itu tergantung dari kejadiannya kita melihatnya. Ini kan kalau misalkan 2 dadu gitu, tapi yang ditanyain munculnya dua-duanya genap. Itu mah berarti tunggal. Kita bisa pakai sistem yang kayak gini, kotak-kotak kayak gini nih. Cuma kalau misalkan itu mah berarti bukan ini ya. Kalau yang jamak tuh biasanya kalau ada pemisahnya, misalkan biasanya muncul angka genap atau ganjil. Nah, kayak gitu-gitu itu baru yang jamak. Tapi itu bukan 2 dadu sih, biasanya itu pakainya 1 dadu gitu. Cuma yang ditanyakan tuh 2 kejadian. Jadi tergantung kejadiannya yang ditanyain ya, kita melihat itu jamak atau ganjil. Gitu paling Tipani.
Ya, Kang, paham. Oke, sekarang habis ini nih nyambung punya Tipani. Ya, kita akan masuk ke kejadian majemuk gitu. Nah, untuk kejadian majemuk berarti di sini tadi ya ada 2 kejadian. Kejadian majemuk itu berarti lebih dari 1 kejadiannya kayak gitu. Nah, untuk peluang kejadian majemuk ada 3 jenis. Ada kejadian tidak saling lepas, ada kejadian saling lepas, dan ada kejadian saling bebas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang kejadian saling lepas. Tidak saling lepas. Nih ya. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama. Terdapat elemen yang sama pada kedua kejadian. Jadi 2 kejadian itu ada elemen yang sama. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, jadi misalkan kayak gini. Dalam satu semesta terdapat kejadian A dan kejadian B. Kayak gitu. Dari 2 kejadian ini ada yang beririsan. Nah, beririsan ini kan berarti maksudnya adalah dia merupakan anggota A sekaligus anggota B. Kayak gitu. Nah, ini berarti ada elemen yang sama. Kayak gitu. Ada elemen yang sama. Berarti kejadian A dan B di sini dikatakan tidak saling lepas gitu. Nah, untuk menentukan peluangnya ini ya, untuk kejadian tidak saling lepas, nanti pemisahnya itu adalah atau ya, kata atau. Atau tandanya kayak gini tandanya. Nih, dibacanya atau. Jadi untuk mencari peluangnya adalah peluang A atau B, rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi, jangan lupa ya ini dikurangi peluang A dan B. Ini masih banyak banget yang salah karena kalian mungkin di sekolah ingatnya kalau guru kalian bilang kalau atau berarti ditambah peluangnya, kalau dan dikali. Nah, di sini Akang mau ngingetin hati-hati untuk pemisah kata atau itu ada 2 kemungkinan. Kejadiannya bisa tidak saling lepas atau saling lepas yang akan kita bahas setelah ini kayak gitu. Harus hati-hati. Nah, nanti ngebedainnya gimana sih, Kang? Dia itu saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, cara ngebedainnya tinggal dilihat ada elemen yang sama atau enggak. Kalau ada berarti dia tidak saling lepas. Contohnya deh ini. Misalkan tentukan peluang munculnya angka genap atau prima dari pelemparan satu dadu. Oke. Nah, karena pelemparan satu dadu sama kayak tadi contoh yang sebelumnya, berarti ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya jumlahnya ada 6 NS-nya. Terus misalkan deh, munculnya angka genap itu adalah kejadian A dan munculnya bilangan angka prima itu adalah adalah kejadian B. Kita cari masing-masing. Kejadian A itu kan muncul angka genap. Berarti titik sampelnya adalah 2, 4, 6. Titik sampelnya ada 3. Terus kejadian B, muncul angka prima. Berarti titik sampelnya adalah 2, 3, dan 5. Nah, kalau udah kita cari titik sampelnya, kita cek dari 2 kejadian ini ada nggak yang titik sampelnya sama. Kalau kita lihat di sini ada ya. Ada yang 2. Ini angka 2. Angka 2 ini muncul di kejadian A sekaligus di kejadian B kayak gitu. Nah, karena ada anggota yang sama dari 2 kejadian ini, berarti kejadiannya tidak saling lepas. Nah, kalau udah dapat oh dia kejadian tidak saling lepas, next kita cari kejadian A dan B-nya. Kejadian A sekaligus B, A dan B kayak gitu. Cari. Nah, A dan B itu berarti yang sama. Yang sama kan cuma ini dipisah ya, ini spasi harusnya ya. Di sini berarti titik sampel A dan B-nya cuma angka 2. Berarti banyaknya cuma 1. Nah, untuk menentukan peluangnya, ya udah ingat rumus yang di atas. Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Peluang A, ini ya berarti ya 3/6.
peluang B itu juga 3/6 nih ya, 3/6. Nah, dikurangi kejadian A dan B. A dan B kan jumlah kejadian 1 titik sampelnya. Ininya 6, berarti 1/6. Jadi totalnya adalah 5/6. Ini untuk kejadian tidak saling lepas. Oke. Untuk ini ada yang mau ditanyain kejadian tidak saling lepas? Kak, maaf boleh diulangi nggak? Yang mana? Yang titik sampelnya, titik Oke. sampel. Oke, di sini kan tadi kita udah definisikan ya bahwa muncul kejadian A itu adalah kejadian muncul angka genap. Dan kejadian B itu adalah kejadian muncul angka prima. Nah, kan A udah tahu tuh muncul angka genap. Berarti titik sampelnya itu adalah 2, 4, dan 6. Berarti banyaknya ada 3. Terus kejadian B itu adalah muncul angka prima. Berarti yang bisa muncul itu adalah 2, 3, 5. Hati-hati ya, akan ingetin. Angka 1 itu bukan angka prima. Jadi jangan dimasukin. Angka prima itu mulainya dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti di sini banyaknya ada 3. Gitu. Terus, karena di sini kita lihat ya, dari 2 kejadian ini ada elemen yang sama, yaitu angka 2. Kayak gitu. Berarti kejadian ini dinamakan kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau kejadian tidak saling lepas, berarti pasti ada yang beririsan. Kita cari, berarti banyaknya yang beririsan itu banyaknya cuma ada 1, yaitu angka 2 doang. Nah, kalau udah gitu, tinggal masukin ke rumus yang di atas. Peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Kayak gitu, yang ini ya. Masukin. Peluang A itu kan tadi titik sampelnya 3. Ruang sampelnya ada 6. Berarti 3/6. Kejadian B, titik sampelnya ada 3. Ruang sampelnya 6 juga, berarti 3/6 juga ditambah. Terus dikurangi sama ini, yang A dan B. Yang A dan B kan tadi banyaknya titik sampelnya cuma 1. Berarti 1/6. Dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Gitu, Nura. Iya, Kak. Siap, Siap. Kak. Oke. Makasih. Kita next ya. Waktunya soalnya udah mepet lah. Oke. Untuk yang kedua. Ini adalah next kejadian saling lepas. Nah, bedanya apa sih? Kalau tadi kan tidak saling lepas. Ini saling lepas. Bedanya ini nih. 2 kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama dari 2 kejadian. Kalau tadi kan ada yang beririsan, yang di sini nggak ada. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, berarti kayak gini nih. Kejadian A dan kejadian B-nya terpisah, tidak ada yang beririsan. Nah, ini dikatakan saling lepas. Ingat ya, tadi kan rumus P, oh ya, di sini saling lepas sama kata-katanya adalah pemisahnya atau. Ingat tadi untuk tidak saling lepas, rumusnya A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Tapi untuk kejadian saling lepas, karena tidak ada yang beririsan, ini kan beririsannya nggak ada kan ya, berarti PA dan B-nya ini sama dengan 0. Maka dari itu, untuk kejadian saling lepas, rumusnya jadi kayak gini. PA atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, ini nih yang di sekolah kalian biasanya ditekankan. Kalau atau itu ditambah. Tapi akan ngingetin, hati-hati. Kalau atau berarti ada 2 kemungkinan ya kejadiannya ya. Bisa tidak saling lepas, bisa saling lepas. Tergantung nanti ada yang beririsan atau tidak. Contohnya kayak gini. Tentukan peluang munculnya angka genap atau angka ganjil dari pelemparan satu dadu. Karena ini pelemparan satu dadu masih sama. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampelnya ada 6. Terus misalkan kejadian muncul angka genap itu adalah kejadian A dan muncul ganjil itu adalah kejadian B. Berarti
kejadian A, titik sampelnya itu kalau nggak 2, 4, ya 6. Banyaknya ada 3. Terus kejadian B, dia muncul angka prima. Angka prima, kok prima? Bukan prima, sorry. Ganjil ya ini ya. Ganjil. Salah, Akang belum ilangin. Ganjil. Oke, nah yang muncul itu kalau nggak 1, 3, ya 5. Banyaknya ada 3. Nah, ya udah, sesuai dengan kalau kita cek dari dua kejadian A dan B ini tidak ada yang sama, ya kan? Nah, karena tidak ada yang beririsan, berarti kejadiannya adalah saling lepas gitu. Nah, kalau saling lepas berarti tinggal dijumlah aja. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang kejadian A-nya adalah 3/6, peluang kejadian B-nya adalah 3/6, sama dengan 6/6, sama dengan 1. Gitu. Oke, ini untuk saling lepas. Sebenarnya sama ya, kayak tadi tidak saling lepas ya. Cuma bedanya di sini tadi. PA dan B-nya 0. Gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau dapat kejadiannya bla 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 atau bla bla bla, kalian harus cek dulu. Dia ini saling lepas atau tidak saling lepas. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini hampir mirip kok sama yang tadi. Cuma bedanya 0 si A dan B-nya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyain. Dani, Ridwan, Nura, paham? Siap, paham, Kang. Siap, Kang. Siap. Oke. Terus, bentar, Akang absen satu. Tipani, Siti Nura, Sadira, Latifah, paham? Paham, Kang. Insya Allah. Paham, Kak. Oke, siap. Kalau nggak paham tanya ya. Soalnya ini tuh peluang tuh biasanya perempuan-perempuan yang agak lumayan perlu waktu lama. Rindi Kanaya, gimana Rindi Kanaya? Siap, sip. Ngerti. Oke, next kita akan masuk ke jenis yang terakhir, yaitu adalah peluang kejadian saling bebas. Nah, kalau saling bebas ini lebih gampang ya. Untuk kejadian saling bebas, kata pemisahnya itu adalah kata dan. Kayak gitu. Kalau tadi yang tidak saling lepas dan saling lepas itu adalah atau, di sini dan. Nah, dua kejadian dikatakan saling bebas apabila dua kejadian terpisah sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. Atau dengan kata lain kita bisa gambarkan, kita bilang mereka ini berada pada dua semesta yang berbeda. Ini kan ya, ini kan kejadian A ada di semesta SA, di yang kejadian B ada di semesta SB, kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi di A tidak akan mempengaruhi B, begitu juga sebaliknya. Kalau yang di B ada apa-apa, yang A nggak akan berefek, berimbas, kayak gitu. Karena mereka memang dua semesta yang berbeda. Nah, untuk menentukan peluangnya, kejadian saling bebas ini gampang. Peluang A dan B, rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Gitu. Jadi pokoknya kalau kalian dapat peluang bla 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 dan bla bla bla, berarti mau nggak mau nanti peluangnya akan dikali. Gitu. Ini lebih gampang dibandingin yang saling lepas atau tidak saling lepas. Gitu. Contohnya deh. Contohnya, nih, tentukan peluang munculnya angka genap dan gambar pada pelemparan satu dadu dan satu koin. Oke, di sini ada dua kejadian dan dua percobaan. Misalkan percobaan A itu adalah pelemparan dadu, itu adalah percobaan A. Berarti nanti kita akan punya SA. Terus kejadian B itu adalah yang pelemparan satu koin, itu adalah SB. Terus muncul angka genap kan di dadu, berarti dia adalah kejadian A. Sedangkan gambar itu kejadian B. Kita cek satu-satu. Untuk ruang sampel SA, ini SA ya.
Untuk ruang sampel SA, karena dadu berarti munculnya kan kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya berarti banyaknya ada 6 titik sampelnya, ruang sampelnya. Terus untuk yang kejadian SB atau yang koin, berarti kan munculnya kalau nggak angka, ya gambar, gitu kan ya. Oke, berarti nanti banyaknya ada 2. Sekarang kita cek untuk titik sampelnya. Untuk titik sampel kejadian A, yaitu muncul angka genap pada dadu, berarti kan munculnya bisa 2, 4, dan 6. Banyaknya ada 3. Dan untuk kejadian B, yaitu muncul gambar, titik sampelnya ya udah gambar 1 doang. Banyaknya 1. Udah, karena di sini kejadiannya adalah saling bebas, tinggal dikali. Untuk peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A itu kan yang muncul genap, berarti 3/6. Terus yang kejadian muncul gambar itu juga setengah. Nah, setengah dikali setengah, 1/4. Ini untuk peluang kejadian saling bebas. Ini lebih mudah ya, ini lebih mudah dibandingkan peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Gitu. Untuk ini ada yang mau ditanyain, silahkan. Kak, bentar, yang NS sama dengan 6, NA sama dengan 2, NA sama dengan 3, sama N2 itu bisa dijelasin ulang nggak, Kak? Yang bagian ya. Nggak kedengeran tadi. Ya. Oke. Itu pandanya itu kan yang Apa? irisan bagian yang rumus yang irisan yang bagiannya yang tadi Akang tulis di atas itu kan yang apa? Tidak itu saling kan lepas. U-nya kebalik yang bawah. Oh iya, ini Yang salah, bawah. ini salah. Ini harusnya gini ya, ini salah. Makasih. Ini harusnya gini, Gitu. Ya, ini harusnya gini. Oke, terima kasih Nura. Ya, sama-sama, Kak. Oke, untuk menjawab Latifah, akan ulangi ya. Jadi di sini kita udah definisikan bahwa pelemparan satu dadu kita sebut dengan SA. Terus pelemparan satu koin kita sebut dengan SB. Sedangkan kejadian A itu adalah kejadian muncul angka genap pada dadu dan kejadian B adalah munculnya gambar pada pada koin. Ya udah, SA kan tadi pelemparan satu dadu. Berarti ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ada 6. Berarti titik sampelnya ada 6 gitu. Terus SB ini kan koin. Koin kan kalau dilempar munculnya kalau nggak angka ya gambar. Berarti ada 2 banyaknya. Terus untuk kejadian A, muncul angka genap pada dadu, berarti kan kemungkinannya kalau nggak 2, 4, 6. Berarti ada 3. Itunya kemungkinan titik sampelnya. Terus untuk yang kejadian B, yaitu muncul gambar, ya udah gambar kan cuma 1 doang. Berarti banyaknya cuma 1. Gitu Latifah. Iya, Kak. Ya. Kang, Ya silahkan Tiffany. Tipe mau tanya, yang hasil yang 3/6, itu tadi katakan setengah kan karena 3 itu setengah dari 6. Ya benar. Oh iya. Takutnya tipe salah persepsi, ya. Oh iya, benar kok 3/6 itu setengah. Siap. Kasih, Kang. Oke. Next, yang terakhir ya, kita akan bahas yang peluang binomial. Nah, ini mungkin di beberapa sekolah harusnya sih diajarin sih. Ini maksudnya ke matematika minat. Gitu. Kalau yang anak IPA mah pasti ada. Berarti kalau yang IPS nggak ada ya. Ya udahlah, nanti dah. Oke. Peluang binomial. Mana kursor? Peluang binomial. Ini kan katanya B. Itu berarti artinya 2. Nah, peluang binomial ini adalah berkaitan dengan kejadian yang hanya memiliki 2 kemungkinan saja, yaitu sukses dan gagal. Nah, nanti untuk suksesnya apa, gagalnya apa, kita bikin definisinya aja sesuai dengan yang ditanyakan. Untuk menentukan peluangnya, rumusnya ini. Ini harus dihafalin ya. PX sama dengan CNX P pangkat X dikali Q pangkat N minus X. Ini CNX ini kombinasi ya, kombinasi. Maka dari itu tadi Akang bahas kombinasi sedikit karena akan dipakai di sini. P itu adalah peluang sukses.
Terus Q itu adalah peluang gagal. Peluang gagal ini bisa kita cari, bisa kita dapatkan dari 1 dikurangi P, kayak gitu. Karena kan dia cuma punya 2 kemungkinan. Kalau nggak sukses, gagal. Berarti kalau kita udah tahu peluang suksesnya, berarti kita bisa tahu peluang gagalnya dengan cara 1 dikurangi P. Terus X itu adalah jumlah sukses. Suksesnya nanti ada berapa. Dan N adalah pengulangannya. Nanti ada berapa kali, kayak gitu. Contohnya yang di bawah. Seorang pemain baseball, mana sih kursor? Pemain baseball memiliki peluang berhasil memukul bola sebesar 0,4. Apabila dilakukan 4 kali, berarti ini kan memiliki peluang berhasil 0,4. Berarti 0,4 ini adalah P-nya, peluang berhasil. Terus dilakukan 4 kali, berarti 4 kali ini adalah N. Karena pengulangan ya. Dan tentukan peluang pemukul berhasil sebanyak 2 kali. 2 kali ini kan jumlah berhasil, berarti X. Gini ya. Nih, N-nya 4, X-nya 2, P-nya 0,4. Nah, Q-nya ini 0,6 didapat dari 1 dikurangi P. 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Gitu. Nah, tinggal kalau udah dapat, masukin ke rumus. Berarti PX2 sama dengan C24 dikali 0,4. Ini kan P ya, pangkat 2 karena jumlah berhasil adalah 2. Terus Q-nya adalah 0,6 dipangkatkan 2, yaitu jumlah gagalnya. Karena kan 4 kali, berhasilnya 2. Berarti otomatis gagalnya juga 2. Nah, ini tinggal kombinasi 4, 2 itu adalah 6. Terus ini harusnya 0,16. Ini kalian cari sendiri hasilnya berapa. Tinggal dikaliin doang kok. Gitu. Ini yang sering muncul di UTBK kemarin ya. Jadi kalian harus bisa hafalin rumus ini. Nggak susah kok, gampang kok. Cuma paling kalian harus ngitungnya agak cepat karena kan angkanya berarti tidak akan cantik. Terus di sini ada kombinasinya juga, jangan lupa. Gitu. Oke, untuk binomial ada yang mau ditanyain? Udah postas aja. Aku belum bahas soal aku. Oke, nggak ada ditanyain? Tapi kan tadi masuk baru jam 2. Ya udah, kalau nggak ada, kita next bahas soal. Oke. Untuk nomor 1, ini masih mudah ya. Satu set kartu bridge akan diambil 2 kartu sekaligus. Oke, 1 set kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus. Berapakah peluang terambilnya keriting atau as? Hati-hati, di sini pemisahnya adalah atau. Berarti kemungkinannya kalau nggak saling lepas ya tidak saling lepas. Kita nanti cek dulu. Oke, 1 set kartu bridge itu isinya ada berapa? 1 set kartu bridge isinya berapa? 52. Benar, 52. Berarti 52 ini adalah NS-nya ya. NS-nya adalah 52. NS-nya 52. Terus kita anggap kejadian keriting itu adalah A, as itu adalah B. Oke, jumlah keriting itu ada berapa jumlah keriting? 13. 13 itu dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, King, Queen. Nah, gitu. Terus yang as, jumlah as ada berapa jumlah as? 13 sama. Jumlah as. Jumlah asnya 4. Oh, 4. Jumlah asnya ada 4 ya. Terus kita cek. Karena di sini atau kita harus cek ya. Ada nggak yang A dan B? Ada nggak yang keriting dan juga as? Ada nggak? Ada. Keriting as ya. Ada berapa? As keriting Satu. berapa? 1. Karena di sini ada kejadian A dan B atau ada irisannya, berarti kejadian ini dinamakan kejadian
tidak saling lepas. Benar, tidak saling lepas karena ada irisannya gitu. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ini kejadian yang tidak saling lepas, berarti peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A atau A dan B. Ya udah, peluang A itu adalah yang muncul keriting. Keriting ada 13/52. Ditambah muncul as adalah 4/52. Dikurangi dannya as keriting 1/52. Berarti 13 ditambah 4, 17 dikurangi 1, 16/52. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Ini masih mudah ya, ini masih soal soal di sekolah lah, level soal di sekolah gitu. Cuma di sini banyak banget yang masih terjebak, lupa dikurangin biasanya gitu. Karena Jumlah kartunya, Kang. jumlah kartunya berapa tadi kamu? Yang ini mah isinya asal. Oh, nggak tahu kartu beres itu ada 52. Iya, nggak tahu. Oh, oke, diingat-ingat ya. Oke, banyak yang masih belum tahu ya. Kalau cewek-cewek wajar lah, karena emang mungkin nggak main ya. Nah, kartu beris itu ingat-ingat ya, ada 52. 52 ini terdiri dari keriting. Aduh, tulisannya jelek ya. Keriting ada 13, terus ada diamond. Tempe. Oh iya, 13, terus ada love, atau hati. ada hati. Itu ada 13, dan satu lagi ada apa itu? Pasung. As. As. As itu tuh bukan jenisnya. Pasung. Itu apa sih namanya itu? Apa sih? Kalau di Pasung ya, kalau di yang hati kebalik. Wajib. wajib mah diamond. Oh iya. Apa? Kalau Akang ya ngomongnya sih waru. Pasung. Apa itu namanya? Coba Teh Debbie. Kartu remi, main kartu remi kan? Aduh. Itu namanya apa itu? Ya pokoknya yang hitam lah, yang bentuknya begini loh. Yang bentuknya Iya, pasung itu teh. begitu. Iya, tahu. Apalah itulah namanya itu. Itu juga ada 13. Cuma itu ya. Bukan, satunya keriting yang hitam. Nah, 13 ini terdiri dari tadi ya. Scoop, ya bener scoop. Scoop. Scoop, dapat scoop itu 13. 13 itu dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, king, queen. Itu 13. Maka itu 13 kali 4, 52. Pokoknya kalian anggapnya kalau satu kartu beris itu nggak ada joker ya. Ingat, tidak ada joker. Gitu. Siap, Kak. Oke, biar pengalaman tiba-tiba, biar kalian nanti nggak kaget kalau dapat soal kayak gitu. Next, nomor 2. Peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/4. Oke, di sini kalau memasukkan bola kemungkinannya kalau nggak masuk, ya nggak masuk, gitu kan ya? Berarti di sini kejadiannya adalah kejadian binomial. Berarti di sini karena memasukkan bolanya adalah 3/4, berarti itu adalah P-nya. P-nya adalah 3/4. Terus, jika orang tersebut melempar bola sebanyak 3 kali, berarti itu adalah N-nya. N-nya 3 kali. Oh iya, kalau P-nya 3/4, berarti Q-nya berapa Q-nya? 1 kurangi 3/4. Ya, 1 dikurangi 3/4 adalah 1/4. Oke, di sini hati-hati. Maka, peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada lemparan ketiga. Kan tadi kita punya 3 lemparan. 1, 2, 3. Berarti maksudnya gimana? Kalau lemparan yang tidak masuk pertama kali terjadi pada lemparan ketiga. Berarti lemparan pertama berhasil atau gagal? Sukses atau Berhasil. sukses ya. Yang kedua, sukses atau gagal? Sukses. Ya. Yang ketiga, gagal, benar. Karena dia bilangnya gagal pertama kali itu pada lemparan ketiga. Ya udah,
Karena di sini kejadiannya kejadian dan atau kejadian saling bebas, tinggal dikaliin. Yang pertama kan sukses. Sukses itu peluangnya adalah 3/4. Dikali. Yang kedua sukses juga, berarti 3/4. Yang ketiga gagal, berarti 1/4. Tinggal dikali, berarti 9/64. Selesai. Ini mudah, ini masih mudah. Gitu. Cuma hati-hati di kata-katanya doang kalau nomor 2 mah. Oke. Next ya, nomor 3. Maaf, agak cepat karena udah waktunya udah mau habis. Kita belum proses lagi. Oke. A professional goalkeeper is able to block penalty kick with probability 3/5. Jadi, seorang kiper profesional memiliki kemampuan untuk memblok tendangan penalti 3/5. Berarti 3/5 adalah peluang P-nya. Peluang berhasilnya adalah 3/5. Berarti kalau P-nya 3/5, berarti Q-nya berapa? 2/5. 2/5. 2/5. Kok tinggal 3 menit lagi? Wong kita kan baru masuk jam 2. Oke, terus di sini in a game there were 5 penalty kicks. Berarti ada 5 tendangan penalti ya. Berarti N-nya ada 5. Probability the goalkeeper able to block 3 of 5 penalty kicks. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Karena kan berhasilnya 3. Berarti nanti peluangnya PX sama dengan 3 sama dengan C5 berhasilnya 3 dikali P-nya P pangkat 3, Q-nya berarti pangkat 2. Berarti sama dengan C53 itu adalah 10. P pangkat 3 berarti kan 3/5 pangkat 3 itu adalah 27/125. Q kuadrat 2/5 berarti dikuadratin 4/25. Nanti kalian tinggal coret-coret hasilnya adalah 216/625. Gitu. Ini kejadian binomial lagi. Oh iya, paling ini ya. Kan waktunya udah mau habis. Kan Akang masih join di grup kalian. Post-testnya akan Akang send ke kalian ya. Gitu. Siap, Kang. Terus buat post-testnya, kan kita nggak mungkin live. Jadi kalian tolong solo game aja. Solo game, terus hasil screenshot-nya nanti kalian lebih nyaman di-share di grup atau di-share atau send ke Akang langsung via PC. Akang langsung aja. Ya udah, nanti kalian kerjain, nanti Akang kasih post testnya, kalian kerjain solo game, terus kalau udah selesai di screenshot, terus sendin ke Akang ya. Kayak gitu. Sendin ke Akang. Bentar, Kak. Itu P pangkat 3 sama Q pangkat 2 itu dari mana? Tadi nih, rumus yang ini. Ini nih, nah itu kan P pangkat X, terus Q-nya pangkat N-X, ini nih. Oh iya. X kan jumlah berhasil, berarti P-nya tadi kan berhasil, berarti berhasilnya 3 kali, berarti pangkat 3. Q-nya tadi kan pengulangannya 5, kalau gagalnya berhasilnya 3, berarti gagalnya adalah 2. Iya. Oke, terus buat nanti pengiriman fotonya, pengiriman hasilnya, kalian ada formatnya ya. Formatnya biar Akang nanti nggak pusing. Aduh, masih ada soal. Formatnya gini berarti. Formatnya adalah post test, terus nama. Ini ya, formatnya ya, biar Akang nanti gampang nyarinya. Ya udahlah, udah selesai. Terima kasih buat hari ini. Maaf ya, Akang jadi nggak bahas nomor 4 dan nomor 5. Paling kalau misalkan mau nanti Akang share PPT-nya sekalian di grup, oke? Boleh, Kang. Boleh. Nanti kalian pelajarin lagi, terus sama post-testnya jadi lupa dikerjain. Kalau bisa, post-testnya akan tunggu malam ini ya, jam berapapun, sebelum 23.59, oke? Siap, Kang. Oke, terima kasih kalau gitu. Makasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Ya, sama-sama. Kan hasilnya 612, yang kiri 216. Ya, itu salah. Yang di kanan salah, harusnya 216, bukan 612. Ya, terima kasih. Oke, nanti Akang benerin dulu sebelum aku share ke kalian.